Jadi dasar hukum anak zina maupun anak sumbang itu tidak berhak mewaris. Silakan saudara lihat pasal 867. Ya. 867 dikatakan demikian. Ketentuan-ketentuan yang termaksud di atas tak berlaku bagi anak yang dibenih dalam zina atau dalam sumbang. Ya. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada anak zina atau anak sumbang di mana hubungan antara orang tuanya itu juga dilarang, ya, perzinahan dilarang, ya. Hubungan incest juga dilarang. Kalau ada anak yang lahir, maka akibat hukumnya dia tidak berhak mewaris. Haknya apa? Ya hanya nafkah aja, ya, pendidikan dinafkahi itu ya. Tapi hak warisnya dia nggak ada. Oke, paham ya? Sampai di sini. Jadi KUHP mengatur tentang anak ada 4, ya. Anak sah, anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Tapi masih ada yang sering kita dengar, apa itu? Anak angkat, ya kan? Adopsi. Anak angkat ini tidak diatur dalam KUHP, tapi ada dalam peraturan tersendiri Statblad berapa gitu. Pokoknya ada ya. Tinggal nanti saudara searching di Google ya. Soal anak angkat, ya. Bagaimana hak warisnya soal anak angkat ini? Ya. Nah, untuk anak angkat silahkan saudara cari apakah anak angkat secara hukum perdata berhak mewaris atau tidak. Ya. Silakan berselancar di internet, cari, ya. Apakah anak angkat berhak mewaris nggak? Tapi dari segi hukum perdata, ya. Karena dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak mewaris, ya, tidak berhak mewaris. Maka dalam hukum Islam itu ada istilahnya, panggillah anakmu dengan nama bapaknya. Ada binti, ada bin, itu adalah terahnya, ya, hubungan darah. Jadi nggak bisa anak angkat dipakai bin atau binti, ya, karena ada bapak asalnya, ada ibu asalnya. Ya. Kalau waris Islam itu udah jelas. Pembagiannya karena hubungan darah, karena hubungan pernikahan. Apakah anak angkat ada hubungan darah nggak? Enggak kan? Nggak ada. Jadi dia tidak berhak mewaris. Haknya apa? Kalau begitu, bagaimana? Apakah anak angkat ini nggak dapat? Secara warisan nggak dapat. Tapi kalau diwasiatkan, boleh-boleh aja. Hanya dibatasi 1/3 bagiannya. Ya. Anak angkat dalam hukum Islam gitu ya, dalam waris Islam, ya. Nah, silakan lihat KHI, kompilasi hukum Islam juga ya. Di situ juga ada tentang anak angkat. Nah, itulah demikian soal anak ya. Bisa diperbandingkan satu sama lain. Oke. Pak, boleh tolong jelasin nggak Pak? Itu Ya. tadi saya kurang jelas yang anak zina sama anak apa tadi Pak? Sumbang. Bukan, di luar perkawinan. Luar perkawinan. Spesifik tuh apa Pak? Ya kalau anak di luar perkawinan itu si bapak atau laki-laki kan, laki-laki dan perempuannya tidak terikat perkawinan. Oh. Nih kalian kamu sama ini pacaran, ya. Terus lupa diri, ya. Akhirnya kilap dan lahirlah anak. Anak yang lahir itu anak luar kawin. Karena lahir sebelum perkawinan gitu. Kamu belum tentu kalau kamu kawinnya sama ini. Iya. Bisa jadi teman kamu ini, pacar kamu ini kawin dengan orang lain, dan kamu juga kawin dengan orang lain, wanita lain, ya kan? Paham? Nah, terus bagaimana status anak yang dari hubungan pacar-pacaran ini? Kan anak luar kawin kan? Kalau kamu meninggal, apakah dia berhak mewaris gak? Enggak kan? Kalau tidak diakui, tapi syarat untuk dapat bagaimana? Harus kamu mengakui ini anak keluar kawin kamu yang diakui sah.
Itu ya. Jadi ada penetapan pengadilan atau ada pengakuan anak dari notaris. Ya, ada akte pengakuan anak atau ada penetapan dari pengadilan syaratnya. Ya. Tapi sebelum kamu menikah dengan istri kamu, pengakuannya baru dia dapat. Tapi kalau kamu udah menikah baru kamu akui, diakuinya sepanjang perkawinan kamu, dia tidak berhak mewaris. Ya, karena dianggap merugikan. Pasal 285 KUH Perdata. Ya. Tapi kalau anak zina, ini mbak ini punya suami, kamu punya istri, selingkuh, ya, kilap lagi, punya anak lagi. Nah, anaknya anak zina. Yang tadi tidak terikat perkawinan, yang ini terikat perkawinan. Atau salah satu kamu terikat perkawinan, mbaknya nggak terikat perkawinan, ya. Itu anak zina juga. Anak zina juga, dua-duanya terikat perkawinan atau salah satu terikat perkawinan. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.